Pemirsa, langsung saja kita menuju Istana Negara untuk mengetahui informasi terkini. Sudah ada rekan kami Haidar Faisal di sana. Faisal, seperti apa aktivitas yang terjadi di Istana pasca sejumlah menteri ini sudah dilantik? Oke, ya pemirsa, memang setelah berakhirnya pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam Istana Merdeka Jakarta yang baru saja berakhir beberapa waktu lalu, ini kami awak media masih menunggu keluarnya sejumlah menteri-menteri yang memang masih ada di dalam untuk kemudian kami tanyakan pendapatnya mengenai pelantikan yang dilakukan pada hari ini. Adapun memang tadi sejumlah menteri juga sudah keluar, di mana diantara beberapa menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle ataupun pergantian pos-pos dalam jajaran Kabinet Merah Putihnya, di mana memang disampaikan bahwa mereka optimis dan juga percaya dengan pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam memilih kandidat-kandidat yang telah ditunjuk untuk membantu dirinya dalam mewujudkan visi asta citanya dalam periode 2024 hingga tahun 2029 ini. Dan juga memang mereka juga berharap para menteri ataupun wakil menteri yang dilantik pada hari ini bisa segera klop dan juga bisa langsung bersinergi dengan pemerintahan ataupun jabatan baru yang mereka emban, sehingga tidak diperlukan lagi waktu yang lama untuk mereka kemudian juga bisa menjalankan program-program memang sudah dicanangkan untuk kemudian tentunya kembali lagi bisa mewujudkan cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Republik Indonesia. Tadi kalau kami bisa review sedikit, Sita dan juga pemirsa, memang dalam hari ini Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran kabinetnya, di mana dalam hal ini sejumlah pejabat diberhentikan. Di antaranya adalah ada Erick Thohir yang tadinya Menteri BUMN, ini diubah posisinya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan juga tadi disampaikan oleh Erick Thohir bahwa nantinya untuk posisi Menteri BUMN akan diisi oleh pelaksana tugas yang nanti akan ditentukan. Namun saat ini namanya belum kami dapat konfirmasi kembali, Sita dan juga pemirsa. Lalu juga ada Sulaiman Umar yang dicabut sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Lalu juga ada Hasan Nasbi yang juga dicabut menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan juga Anto M. Putranto yang dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selain daripada itu, juga Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri. Tadi kami sampaikan Erick Thohir sudah dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu juga ada Jamri Caniago yang akhirnya dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dan ini memastikan bahwa untuk jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sudah tidak lagi dijabat oleh Menteri ad interim yang sebelumnya dijabat oleh Syafri Samsudin. Artinya sudah ada Menteri definitif saat ini, dan diharapkan bisa kemudian menjalankan program-program dan juga tugasnya dengan baik begitu. Lalu juga ada Wamenaker tadi disampaikan dilantik begitu adalah Afriansyah Nur, lalu juga Wakil Menteri Kehutanan ada Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Koperasi Fariha. Tenaga Kerjaan ya Shirley, di mana kami menyampaikan bahwa memang ia percaya dengan Afriansyah Nur, mengingat si Afriansyah Nur ini juga pernah memiliki pengalaman di jabatan yang sama pada era sebelumnya, ini era Presiden Joko Widodo, dan ia menyatakan bahwa setelah ini nanti akan memanggil sang wakil menteri untuk kemudian melakukan koordinasi dan juga berbagi tugas, dan juga ia akan memastikan bahwa akan menjadikan hal ataupun kesalahan yang sempat dibuat oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya, yakni adalah Emmanuel Ebenezer, untuk kemudian tidak diulangi ataupun tidak terulang pada Wakil Menteri Afriansyah Nur. Begitu juga tadi kami tanyakan kepada Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, di mana ia mendapatkan Wakil Menteri baru, yakni adalah Rohmat Marzuki, dan disampaikan oleh Raja Juli Antoni bahwa ia mengenal baik Rohmat Marzuki karena sudah mengenal pada saat menjadi aktivis, dan ia percaya dirinya bisa sangat membantu Raja Juli Antoni dalam menjalankan program-program dalam Kementerian Kehutanan.
Lalu juga tadi dilantik juga Sita dan juga pemirsa Angga Raka Prabowo yang menggantikan Hasan Nasbi, dan juga ditransfer ini nama instansinya berubah dari tadinya PCO ataupun Presidential Communication Officer, Kepala Kantor Staf Komunikasi Kepresiden, menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Lalu juga ada Muhammad Kodari yang naik tingkat dari wakil dari wakil KSP menjadi Kepala Kantor Staf Presiden. Lalu juga ada Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtipnas dan juga Reformasi Polri, serta dilantik 2 wakil Badan Gizi Nasional. Yakni adalah Nanik S. Dayang dan juga Sony Sanjay, yang diharapkan dengan adanya wakil menteri ini program unggulan dari Badan Gizi, program unggulan makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa terlaksana dengan baik, karena ini merupakan program yang sangat-sangat diandalkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama masa periode 2024 hingga tahun 2029. Dan Sita dan juga pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini juga sepertinya Presiden Prabowo Subianto masih melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri yang mungkin belum keluar begitu, dan kami akan terus nanti akan kami sampaikan juga kepada pemirsa TV. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Fasal, terima kasih informasi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari akan berkomitmen mensosialisasikan program-program pemerintah. KSP ke depan akan berorientasi pada program unggulan Presiden Prabowo. Tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu bestie. Berarti peran komunikasi